Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh datang membawa pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau sempurnakan segala perkara yang kami sudah lakukan, Tuhan. Kami juga bersyukur untuk mengucapkan deklarasi, dan kami percaya apa yang kami katakan menjadi bagian kami dan terjadi bagi hidup kami dan keluarga kami. Bapa, saat ini kami mau buka hati untuk firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, Tuhan, dan pimpinlah kami, supaya roh hikmat yang dari surga serta pengertian yang benar turun atas kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, Tuhan, bukan dengan logika kami, tapi dengan pimpinan Roh Kudus. Biarlah kami memahami dan mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema puasa menurut Alkitab. Saya percaya kita semua saat ini sudah mengambil bagian di dalam doa puasa Nehemia yang Tuhan suruhkan bagi kita semua untuk melakukannya, karena Tuhan punya rencana bahwa semua hal yang sudah runtuh dalam hidup kita akan dibangun kembali. Baik keluarga kita, pribadi kita, keluarga kita, kota kita, dan juga bangsa dan negara. Karena itu pagi hari ini biarlah kita terus belajar bagaimana bisa hidup menurut firman Tuhan. Ya, jika kita mempelajari apa yang ada di Alkitab, maka puasa yang dilakukan oleh umat Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu bermacam-macam. Ada yang 40 hari, ada yang 3 hari, ada yang beberapa hari, ya. Ada yang seumur hidup berdoa dan berpuasa. Tetapi kita di Sion ini kita akan berdoa puasa secara berantai. Dan kita akan berdoa dari bulan Juni ini sampai Juli sampai November, ya. Sampai akhir Desember, ya, jadi 6 bulan, ya. Ya, karena itu kita belajar supaya apa yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan itu sejalan dengan Alkitab. Yang pertama kita belajar mengenai puasa yang ada di dalam Alkitab, yaitu mengenai pertobatan. Jika kita melakukan puasa, maka kita jangan lupa untuk mengoreksi akan keadaan diri kita ini sebenarnya seperti apa di hadapan Tuhan. Dan segala sesuatu yang Tuhan tunjukkan, kita belum sejalan dengan Tuhan atau belum seirama dengan Tuhan, kita belajar untuk bertobat. Kita lihat contohnya di dalam Alkitab adalah di Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Yesus, adalah 2 orang yang pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, yang lain seorang penagih pajak. Orang Farisi itu berdiri menyendiri dan berdoa, "Ya Allah, saya mengucap terima kasih kepadamu, sebab saya tidak seperti orang lain yang serakah, curang, atau berzina. Saya bersyukur karena saya tidak seperti penagih pajak itu. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan saya mempersembahkan kepadamu 1/10 dari semua pendapatan saya." Tetapi penagih pajak itu berdiri jauh-jauh dan malahan tidak berani menengadah ke langit. Sambil mengusap dada ia berkata, "Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini." Percayalah, kata Yesus, pada waktu pulang ke rumah, penagih pajak itulah yang diterima Allah, dan bukan orang Farisi itu. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan setiap orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Amin. Sampai di sini kita belajar apa yang sudah kita baca tadi adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus
mengenai orang Farisi dan penagih pajak. Di sini di cerita ini dikatakan bahwa orang Farisi itu berpuasa 2 kali seminggu. Jadi sebetulnya apa yang sudah dilakukan itu kan baik, sudah berpuasa 2 kali seminggu ya. Dan kelihatannya secara rutin gitu maksudnya, karena terus menerus karena disampaikan, jadi sepertinya itu dilakukan terus menerus. Tetapi hal yang baik itu ternyata tidak cukup di hadapan Tuhan jikalau kita menganggap bahwa puasa itu cukup yang kelihatan dari luar. Karena berpuasa yang dari luar itu kan mungkin tidak makan, tidak minum misalnya, itu kelihatan dari luar. Tetapi ternyata dari perumpamaan ini kita belajar bahwa Tuhan itu tidak sekedar melihat apa yang kelihatan dari luar, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Dan kalau kita lihat dari perkataan orang Farisi itu, sikapnya di dalam berpuasa itu membanggakan diri, merasa diri sudah baik, merasa diri berjasa, merasakan dirinya lebih baik dari orang lain, bahkan merendahkan orang lain, merasakan dirinya sudah cukup baik, sudah hebat dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika pulang ke rumah, penagih pajak itulah yang diterima Allah dan bukan orang Farisi itu. Kenapa justru yang diterima itu orang berdosa? Karena sikap hatinya, sikap hati daripada penagih pajak ini, dia merendahkan diri, dia menyadari saya orang berdosa, saya punya banyak kekurangan dan kelemahan, saya harus berubah, saya harus menjadi seperti yang Tuhan inginkan, saya mau hidup diterima Allah. Dan sikap itulah yang membuat ibadahnya atau puasanya itu diperkenan oleh Tuhan. Karena itu pada poin pertama yang kita belajar tentang puasa, puasa itu harus disertai dengan pertobatan. Sikap di dalam berpuasa itu bukan sekedar ya asal saya sudah nggak makan, nggak minum, ya sudah gitu ya. Rasanya sudah cukup saya melakukan hal itu. Tapi ternyata Alkitab memberikan sebuah contoh bahwa kalau berpuasa saja tetapi tidak menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, maka puasa kita itu tidak bisa diperkenan oleh Tuhan. Karena itu ketika kita melakukan puasa, mari kita fokuskan diri kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita antena hidup kita itu diarahkan kepada Tuhan. Supaya dengan hati kita yang terbuka di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menerangi pikiran kita. Roh Kudus itu akan menerangi hati kita sampai kita bisa melihat keadaan kita yang sebenarnya itu seperti apa. Setiap orang pasti merasa dirinya itu sudah cukup baik sampai Roh Kudus menerangi hati kita. Sampai kita tuh dikasih tahu, ini loh keadaan kamu yang sebenarnya. Karena itu betapa pentingnya kita bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum saja, tetapi kita belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan, untuk merendahkan diri dan membiarkan Tuhan menerangi hati kita. Karena dengan demikian kita itu sedang mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Kita puasa itu bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, merasa iya saya sudah puasa. Tetapi apakah kita itu, puasa kita itu berkenan atau tidak di hadapan Tuhan? Itu yang pertama. Jadi yang pertama kita belajar kalau kita berpuasa, kita harus belajar merendahkan diri dan membiarkan hidup kita dikoreksi oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa tidak seorang pun yang sempurna. Sekalipun kita merasa sudah
memberikan yang terbaik, tapi di sudut-sudut hati kita mungkin masih ada yang perlu diperbaiki dan perlu dikoreksi. Yang kedua, kita belajar berpuasa dan puasa dan perubahan sikap. Ya, sikap itu bukan sesuatu yang di luar, tetapi sesuatu yang ada di dalam hati kita. Ya. Kita baca dulu dari Yesaya 58 ayat 5, 2, 3. Apabila kamu berpuasa, kamu menyiksa dirimu, kamu menundukkan kepalamu seperti daun rumput, kamu membentangkan kain karung dan menaburkan abu, dan berbaring di atasnya. Itukah yang kamu sebut puasa? Sang kamu, aku senang dengan perbuatanmu itu. Ya, jadi bangsa Israel ini punya kebiasaan kalau berpuasa itu terus itunya berubah gitu. Sikapnya berubah terus seperti orang yang susah atau seperti orang yang menderita gitu ya. Sampai pakai kain karung dan menaburkan abu, itu kan tanda orang sedang bersedih hati. Tetapi ternyata Tuhan bilang di sini, sang kamu, aku senang dengan perbuatanmu itu. Jadi Tuhan itu tidak melihat apa yang kelihatan dari luar, tetapi Tuhan itu ingin dalam hidup kita ada satu perubahan. Jikalau tadinya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita merasa tidak butuh Tuhan, misalnya saya yang bidang ini saya bisa sendiri. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menerangi hati kita, lalu kita sadar dan kita tahu bahwa hidup kita ini harus bergantung kepada Tuhan. Perubahan sikap itulah yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita. Kalau kita merasa sudah benar, sikap kita benar, dan kita tidak mau dikoreksi, itu berarti kita tidak mau berubah, ya. Jadi mari kita menyadari gitu bahwa di dalam puasa ini perubahan-perubahan apa sih yang sebenarnya harus ada dalam hidup kita? Apakah kita menganggap bahwa semua yang ada pada kita ini adalah karena kehebatan saya, atau karena jasa saya, atau karena kerja keras saya? Nah, hal-hal yang semua berpusat pada diri sendiri itu diubah. Belajar untuk beralih fokus kita sambil kita terus menyadari bahwa apapun yang ada dalam hidup kita itu karena Tuhan. Dan kita mau mengembalikan segala sesuatu kembali hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena seringkali tanpa sadar, entah tidak sadar, seringkali kita mencuri apa yang sebetulnya untuk Tuhan, tapi kita nggak sadar, atau mungkin sadar, tapi kita ambil untuk kemuliaan diri sendiri. Ya, contohnya kalau kita habis pelayanan, terus kita dipuji misalnya, bagaimana kita rasanya tuh, seneng gitu ya. Rasa senang gitu kalau dipuji. Nah, tanpa kita sadari itu kita sudah mengambil yang harusnya bagian Tuhan yang dipuji, lalu kita menganggap bahwa saya yang memang berhak untuk dipuji. Nah, perubahan-perubahan sikap seperti itulah yang harus terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tadinya dikasih tahu kesalahan, lalu kita marah, kita tersinggung, ya. Sekali tersinggung, nanti lain kali kalau dikasih tahu lagi marah lagi. Nah, itu berarti kita belum mau berubah. Tapi kalau kemarin dikoreksi marah, tapi hari ini waktu dikoreksi sudah bisa menerima. Nah, itu berarti sebuah perubahan. Dan perubahan-perubahan seperti itulah yang Tuhan inginkan terus terjadi dalam hidup kita. Jadi perubahan yang di dalam
Itulah yang harus terjadi ketika kita melakukan puasa. Sehingga kita bukan hanya tidak makan dan tidak minum, atau kita tidak makan tetapi tetap minum, tetapi puasa yang kita lakukan itu juga perubahan di hati kita yang terdalam. Perubahan cara berpikir kita, perubahan karakter kita, perubahan respon kita dalam menghadapi masalah. Kalau misalnya tadinya ketika ada masalah, terus kita jadi bingung, kita gelisah, kita cari pertolongan siapa yang bisa nolong saya. Tetapi ketika kita berpuasa dan kita sadar, oh saya nggak boleh begitu. Ketika kita mengalami persoalan, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita mencari apa sih yang Tuhan mau sampai saya menghadapi masalah. Nah itu juga sebuah perubahan. Yang tadinya mencari pertolongan manusia, terus kemudian kita mencari pertolongan Tuhan. Itu juga sebuah perubahan. Dan perubahan demi perubahan, hari demi hari, minggu demi minggu kita berpuasa. Biarlah itu terus berlangsung dalam hidup kita. Poin yang ketiga, puasa dan berdoa. Kita baca di Lukas 2 ayat 36 dan 37. 2-3. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Poin yang ketiga yang kita belajar, kalau kita berpuasa jangan hanya tidak makan dan tidak minum saja, tetapi kita harus memakai waktu puasa itu untuk lebih mencari Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih fokus kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Sebenarnya apa Tuhan yang Engkau mau dengan hidup saya ini? Ya. Apakah hidup kita ini mau terus diisi dengan keinginan-keinginan kita, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ataukah kita mau mengisi hidup ini untuk melakukan kehendak Tuhan? Nah, untuk itu kita di dalam puasa, mari kita membuka hati dan mengatakan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi dalam setiap langkah hidupku. Dan ketika kita berdoa, kita berpuasa, kita juga menaikkan doa-doa pribadi kita. Kita menaikkan curhat kita kepada Tuhan. Dan kita minta Tuhan juga berbicara kepada kita. Sehingga waktu puasa kita tuh lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menyediakan hati untuk Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita juga lebih banyak ngomong sama Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai sahabat dalam hidup kita. Dan ketika komunikasi itu terjadi, percayalah sifat-sifat Allah itu akan transfer dalam hidup kita. Sehingga saat kita tidak bisa merubah karakter kita, saat kita tidak sanggup merubah cara berpikir kita yang salah, nanti Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Selain menaikkan doa-doa pribadi, di dalam puasa itu kita juga menaikkan doa-doa syafaat. Baik untuk keluarga kita, untuk kota, untuk bangsa dan negara kita. Saya percaya kita semua sudah menerima stiker yang isinya adalah pokok-pokok doa yang dapat kita naikkan di dalam doa syafaat ini. Karena itu biarlah ketika kita menaikkan doa-doa pribadi maupun menaikkan doa-doa syafaat sesuai dengan pokok doa puasa Nehemia ini, jangan kita berdoa dengan pikiran kita, tapi kita minta Roh Kudus tolong saya. Ketika saya tidak tahu bagaimana saya harus berdoa, baik untuk pribadi, untuk keluarga, untuk bangsa, untuk pokok doa ini, agar lawatan terjadi di Sion, untuk terjadinya open heaven, pemulihan Pondok Daud,
mujizat kasat mata yang membawa pertobatan di kota Sion ini. Kita mungkin tidak tahu bagaimana sih harus menaikkan doa-doa itu. Mari kita buka hati untuk Roh Kudus yang menuntun doa-doa kita. Ketika kita membiarkan Roh Kudus yang menuntun doa-doa kita, baik melalui doa dalam bahasa roh maupun berdoa dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, maka nanti kita dimampukan untuk apa sih yang harus didoakan di Sion, apa yang harus didoakan di keluarga saya, di kota saya, di bangsa kita ini. Bagaimana sih berdoa untuk open heaven bisa terjadi dalam hidup kita, pemulihan Pondok Daud, dan mujizat yang Tuhan ingin kerjakan di tempat ini. Karena kita yakin dan percaya seperti sudah terus disampaikan kepada kita, bahwa Tuhan menjadikan kota ini sebagai kota penutup untuk lawatan di akhir zaman. Dan Tuhan ingin mencurahkan mujizatnya di tempat ini. Tetapi kalau kita belum siap, maka Tuhan tidak mulai bergerak. Karena itu melalui puasa ini kita juga sedang dipersiapkan untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan yang Tuhan mau lakukan di tempat ini. Kita bisa mengalir bersama dengan Tuhan sehingga saatnya Tuhan bergerak, kita bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Kita bisa menjadi orang-orang yang ikut di dalam kegerakan itu. Sehingga lawatan Tuhan atas kota Sion tidak akan gagal, tetapi terjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita terus lebih sungguh lagi di dalam melaksanakan puasa yang sudah dijadwalkan. Masing-masing ya, kita kan sudah dijadwal sesuai dengan jadwal yang sudah kita pilih itu. Mari kita laksanakan dengan sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami yang ada di kota Sion bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, Kau berikan kesempatan untuk ada di dalam doa puasa Nehemia. Karena Engkau punya rencana yang luar biasa buat kota kami. Engkau punya rencana yang luar biasa untuk lawatan terjadi, baik di kota kami maupun di bangsa kami. Bahkan di dunia ini Tuhan, sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Karena itu di dalam kesempatan doa puasa yang kami lakukan Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus menuntun kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk merendahkan diri, kami dimampukan untuk bertobat daripada semua dosa, kesalahan, kekurangan, sifat-sifat yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepadamu, pikiran-pikiran yang negatif yang menjadi penghalang. Kami berdoa Tuhan agar semuanya itu bisa dibereskan Tuhan. Kami juga berdoa, kami mohon anugerah-Mu agar karakter kami juga, cara berpikir kami diubahkan menjadi manusia baru. Mampukan kami Tuhan agar kami bisa menaikkan doa-doa syafaat kami, supaya ketika kami berdoa kami tidak kehabisan kata-kata Tuhan, karena Roh Kudus yang menuntun kami dan Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami mengucap syukur untuk segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sudah jelas ya diterangkan oleh Ibu Tin tadi tentang kalau kita berdoa tidak hanya sekedar secara pro forma aja, tapi sungguh-sungguh kita melakukan untuk menyelidiki dalam kehidupan kita.
Dan saya menghimbau buat saudara-saudara yang tidak bagiannya untuk puasa, artinya gini, saya puasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kan tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan saudara itu tetap doanya tentang Nehemia tadi. Lebih banyak yang berdoa itu dapat merobek langit-langit dan pintu surga akan terbuka, ya. Itu yang saya sarankan supaya benar-benar kita itu tetap melakukan pokok doa ini. Dan tadi sudah diberitahukan, jangan seperti orang Farisi. Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begitu. Tapi benar-benar kita menyelidiki hidup kita dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Terus yang kedua, jangan lupa juga kalau saudara deklarasi tentang perjanjian garam dan air hidup, jangan merupakan kebiasaan, ya, tapi benar-benar lakukan dengan iman supaya terjadi perkara-perkara yang ajaib, ya. Yuk kita masuk dalam pengurapan saat ini, karena kita tadi sudah doa bersama-sama. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Dan saat ini Tuhan, biarlah minyak ini menguasai seluruh kehidupan kami hari ini. Karena kami hari ini adalah hari Sabtu Tuhan. Minta anugerah-Mu turun. Pengurapan ini turun atas hidup kami dan seluruh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mengurapi akan mata kami Tuhan, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami Tuhan. Kuasai akan hati kami, tetap setia kepadamu, menyelidiki akan hidup kami, dan mengalami perubahan dalam hidup kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan ya Tuhan. Ini tangan kami, biarlah tangan kami hari ini diurapi, karena hari ini tetap kami mau melakukan semua kegiatan kami. Ini kaki kami Tuhan, biar kaki kami juga Engkau urapi. Dan kami merasakan perjalanan kami hari ini pasti bersama dengan Engkau dan menjadi berhasil. Tangan kami diurapi, maka kami tahu penyertaan-Mu tidak pernah undur dari kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah dan berkat-Mu kepada kami hari ini sangat luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.